Nah, kembali di sore ini kami menyapa teman-teman semua ya. Kami biasanya kalau memang ada waktu kami umbar seperti ini teman-teman ya. Nah, di samping itu saya akan coba membahas kepada teman-teman dua pembahasan yang mungkin sampai detik ini ataukah mungkin sampai hari kiamat nanti tidak ada ujung pangkalnya. Nah, apa sebab saya bilang begitu? Ini belum ada titik temu menjadikan para peternak menjadi satu tujuan. Belum ada teman-teman ya. Makanya dalam hal beternak pun kita harus ada solusinya. Dari berbagai polemik yang kita hadapi, yang kita temukan dalam hal beternak, minimal kita harus tahu solusinya. Nah, yang pertama kita bahas ini sering muncul di komentar dan di narasumber yang lain. Kami coba meluruskan saja. Nah, apakah ternak yang kita rawat itu lebih bagusnya di box ataukah diumbar dari umur kecil sampai dewasa? Begini teman-teman ya. Kalau memang mempunyai lahan yang luas, itu kita tidak perlu persoalkan lagi. Yang menjadi pemikiran kita sangat pelik itu yang tidak mempunyai lahan. Nah, bagaimana caranya agar yang tidak mempunyai lahan ini kualitas pertumbuhan dan kesehatan ternak kita bisa sama hasilnya daripada yang memiliki lahan luas seperti itu. Nah, tentu tata cara dasar-dasar beternaknya ini yang akan saya coba jelaskan secara rinci agar hasilnya nanti sama-sama bisa tercapai, yaitu para peternak mempunyai ternaknya sehat-sehat, pertumbuhannya bagus-bagus, dan hasilnya memuaskan. Nah, saya contohkan pribadi saja teman-teman ya. Pengalaman pribadi, kandangnya juga pribadi. Dalam hal beternak, coba lihat video-video kami sebelumnya. Saya walaupun mempunyai kandang yang sempit, lahan yang terbatas, saat menetas tidak pernah saya menaruh di kandang box. Usahakan teman-teman ya, baru menetas sampai umur 1 bulan jangan ditempatkan di kandang box. Kita bisa mungkin kalau teman-teman tidak mempunyai lahan sama sekali, 1 meter kali 1 meter cukup. Alasnya pasir atau tanah yang gembur, sudah cukup. Nah, setelah saya biasanya kalau umur 2 bulan itu pasti dilepas dari kandang semi umbaran seperti ini. Nah, setelah dilepas itu mungkin sampai umur 4 bulan. Setelah umur 4 bulan bisa kita akalin teman-teman ya. Kalau memang kita tidak mempunyai lahan, kita memang siapkan kandang box. Kandang boxnya ukuran juga sesuai dengan yang ada teman-teman ya, agar tidak nanti kekecilan tempatnya. Nah, di saat seperti itulah kita harus menanganinya secara intensif. Setelah berada di box seperti itu, rawatannya pun berubah secara intensif setiap minggu. Nah, biasanya kalau seperti itu kita lakukan mungkin jenjang dari perawatan mingguan itu seperti setim-setim, seperti kepu, seperti pemberian puding, seperti pemberian pakan utama, camilannya itu harus kita juga antisipasi. Kalau teman-teman continue melakukan seperti itu, hasilnya pun tidak akan beda jauh teman-teman ya, dari yang memang diumbar full dari waktu menetas sampai umur 6 bulan 7 bulan. Nah, satu catatan yang lagi saya alami teman-teman ya, dalam lahan yang sempit ini, ternyata di saat umur baru 4 bulan itu anaknya sudah gontokan teman-teman ya. Itulah inisiatif saya menaruh di kandang box. Di samping itu keuntungan yang lain juga saya rasakan, lebih cepat berani teman-teman ya. Itu yang ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi dasar-dasarnya juga kita harus tahu agar hasilnya sama. Itu titik poinnya teman-teman ya. Jadi perdebatan selama ini tidak ada ujung pangkalnya sampai kapanpun. Ini pembahasan yang pertama. Terus pembahasan yang kedua. Nah, ini juga dari komentar saya akan jawab. Di samping itu ini juga menjadi polemik ya sampai saat ini.
Nah, Bang, izin Bang ya, saya pemula. Nah, kalau kita memilih indukan yang seperti Abang punya, warnanya hitam dan warna kakinya kuning, apakah bagus atau layak kita ternak, Bang? Jadi begini teman-teman, yang memilih indukan betina itu dari berbagai sudut dan banyak versi teman-teman ya. Nah, jangan dilihat sekilas dari kontrasnya warna yang dia miliki. Itu yang pertama. Kemungkinan saja kalau memilihnya itu secara garis besarnya mungkin agar anaknya itu nanti seperti apa. Nah, saya memilih warna kuning seperti ini, bulunya hitam itu karena saya pejantannya wiring kuning, wiring. Nah, anaknya pun akan seperti itu. Nanti biar warna di bawahnya itu kuning. Nah, itu seperti itu pertama teman-teman ya. Jadi warna kontras tidak masalah. Biasanya secara umum kan bulunya di atas hitam, di bawahnya juga seperti itu. Artinya tembus katanya teman-teman ya. Itu memang betul, itu hal yang utama. Tetapi bisa saja saya memilih yang seperti ini karena mungkin ada sisiknya bagus, katurangannya ada. Itu kan bisa juga kita pilih teman-teman ya. Jadi tidak harus monoton, warna apapun bisa teman-teman ya, tapi tujuannya nanti yang memang betul-betul melekat, yang sampai kita pertahankan sampai menetas 5 kali sampai 10 kali, itu cuma dari hasil anaknya berbobot apa tidak. Itu aja teman-teman ya. Kalau nanti tidak berbobot atau bagaimana, 3 tetasan 4 tetasan tidak dapat yang kita harapkan, seperti saya, pengalaman saya itu sudah selesai teman-teman ya. Itu pasti sudah menghadap jaksa yang di atas itu anaknya semuanya. Nah, maka dari itu sebelum ragu kita melakukan hal-hal seperti itu dalam hal memilihnya, coba dulu tetaskan beberapa tetasan. Nanti bisa kita pilah ataukah sortir kalau memang anaknya kurang dirasa gitu teman-teman ya. Jadi dua perguncingan ini sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Tapi tidak boleh menyalahkan kriteria A dan kriteria B. Saya niscaya kalau peternak itu memang pengharapannya atau hasilnya adalah satu, yaitu bisa sukses. Itu teman, walaupun dari berbagai arah, berbagai cara, berbagai tata cara dalam hal beternak, intinya satu, agar bagaimana bisa sukses. Itu aja poinnya teman-teman ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi sedikit teman-teman ya. Ini mungkin kita lewati, dua sudah kita selesaikan pembahasannya. Ini pre teman-teman ya. Ini pre, tadi pagi kejadiannya seperti ini kronologinya. Nah, ternak teman saya itu yang di sebelah rumah kan lepas teman-teman saat memberi makan. Nah, itu tidak kembali sampai sekarang ini. Nah, saya pun berjanji kalau dia akan mampir ke ternak saya berusaha untuk menangkapnya teman-teman ya. Nah, pas kebetulan di saat saya memberi pakan di sore hari, dia muncul teman-teman ya dari semak-semak. Nah, ini saya coba pancing teman-teman ya. Cara memancingnya seperti ini agar nanti tidak kabur. Agar nanti bagaimana kalau ternak yang lepas itu bisa kita pantau sampai malam. Tuh teman-teman ya. Nah, saya coba melepas seperti ini. Nah, ternak saya seperti ini, coba saya pancing apakah dia mau turun ataukah tidak. Nah, ternyata mungkin dari segi mentalnya kurang, itu dia tidak mau turun teman-teman ya. Ternak saya ini sudah stay dia di bawah teman-teman ya, tetapi yang di atas itu tidak mau turun. Nah, itu agak kurang teman-teman ya, dari segi mungkin dari segi apanya itu teman-teman ya. Biasanya kalau yang memang betul-betul bagus gininya pasti dia akan turun teman-teman ya. Nah, itu bagaimana caranya agar nanti ternaknya tidak kabur, bisa seperti ini, pancing agar ternaknya itu tetap berada di areal peternakan kita. Nanti tunggu dia teman-teman ya, apakah dia mau turun ataukah tidak. Tetapi kita tetap pantau teman-teman ya sampai hari menjelang malam.
Nanti kalau memang dia tidak mau turun, jangan dipaksa. Biarkan dia nanti di mana dia sampai malam itu berada. Nah, ini sudah gelagatnya dia agak kurang jinak. Nah, itu kan terbang dia teman-teman ya. Nah, kalau terbang seperti itu kita tunggu saja sampai malam. Biasanya kalau karakter ternak itu masih liar, jangan dipaksa teman-teman ya. Tunggu, pantau dan lakukan di malam hari. Itu sebenarnya agar nanti ternaknya tidak kabur. Jadi dalam pembahasannya kalau ada yang salah dari segi ucapan dan perkataan kami mohon maaf. Nah, semoga saja para peternak tambah sukses dan dilancarkan ya. Kalau memang berkenan, ingat like dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Next to video.